Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Insyaallah episode ini saya akan menyampaikan kembali terkait dengan malaikat. Nah, ini malaikat ya. Kalau kemarin ini dijelaskan oleh Pak Yudi terkait dengan bagaimana kehidupan malaikat ya, tidak manusia. Sekarang bagaimana hubungannya nih? Hubungan malaikat dengan manusia gitu kan ya. Jadi hubungan antara malaikat dengan manusia ternyata di berbagai hadis, ayat juga ada, ternyata ada hubungan ya, keterikatan, interaksi gitu ya antara malaikat dengan manusia, interaksi. Di antara dalam hadis riwayat Bukhari di situ sungguhnya Allah SWT memiliki malaikat yang berkeliling di jalan-jalan gitu kan, mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah SWT. Subhanallah. Jadi bagus juga berarti kalau kita sedang nyopir ya berzikir ya gitu kan. Tuh, doa malaikat. Maka dalam surat Al-Hijr ya ayat 67 ya, bahwa ternyata jin manusia sama-sama untuk beribadah itu ya, seperti yang kita sudah hafal bersama. Di antara karakter positif, karakter bagus malaikat adalah mendoakan manusia, ternyata mendoakan manusia ya. Jadi malaikat itu mendoakan manusia. Kita tahu bahwa malaikat nggak ada dosa ya gitu kan. Jadi doanya itu berpeluang besar dikabulkan oleh Allah Taala gitu. Di antaranya adalah mohon ampunan ya. Dalam surat Asy-Syura ayat 5. Surat 5 sana ini ya sejamannya. Malaikat memohon ampunan untuk manusia yang beriman dan beramal soleh. Nah, yaitu dalam surat Asy-Syura ya. Malaikat itu memohon ampunan bagi orang-orang yang ada di bumi ya. Ampunan. Kemudian yang kedua, malaikat mendoakan keselamatan untuk manusia. Dalam hadis riwayat Muslim, malaikat mendoakan keselamatan bagi orang yang duduk di masjid setelah sholat. Ya. Setelah sholat kita di masjid itu mendapat doa malaikat. Malaikat mendoakan orang yang duduk di masjid setelah sholat ya. Malaikat memohon rahmat untuk manusia dalam surat Al-Ahzab ayat 13. Malaikat memohon rahmat untuk manusia. Ya, malaikat itu memohonkan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Datangkan rahmat. Ya, tuh. Ternyata malaikat selalu mendoakan ya manusia, terus bagi orang-orang yang di tempat-tempat yang baik, katanya masjid ya. Kemudian juga orang-orang yang beriman. Kemudian ternyata ada juga tempat-tempat yang nggak disukai oleh malaikat, ya. Berarti kan nggak dapat doa malaikat gitu terutama ya, itu kan jauh gitu. Di antaranya adalah yang ada hadis riwayat Bukhari ya, ada anjing dan gambar katanya kan, gambar hidup ya. Di rumah misalnya. Di rumah itu. Nah ini ternyata kalau ada anjing ya, ternyata malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar. Hadis riwayat Bukhari ini. Yang kedua, bahwa malaikat tidak menyukai orang-orang ini kafir, orang kafir, kufur, berarti kufur dalam surat Al-An'am 89. Anjing itu apa tadi? Ya, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing. Nah itu kasus Ashabul Kahfi kan? Itu nggak masuk malaikat, itu orang mulia itu. Tahu di mana tuh ya? Cuma Yesus kan di mana tuh? Bukan rumah gua. Hah? Iya tuh. Jadi ini rumah kudusnya atau rumah apa nih? Gambar anjing dan apa tadi? Bukan guanya, rumahnya di gua. Ya itu kan hak prerogatif Allah ya untuk mengabulkan doanya. Kita mesti kepada malaikat. Sama ini sih itu ada yang bilang
Ya itu ada dialog gitu, ada dialognya antara Pak Andi. Ini mah mungkin ini aja tempat-tempat yang nggak disukai gitu oleh malaikat ya gitu. Bukan berarti lepas dari apa rahmat Allah ya gitu. WC kali nggak ya? Di sini nggak disebutin, saya nggak sebutin. Oh enggak ya? Dan yang ketiga gambar dan patung. Wah, ini ya. Jadi malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar. Hadis riwayat Bukhari kan. Ya, tapi saya melihat ya ternyata ini ya Kiai sendiri ada foto gambar-gambar itu ya. Wah, Kiai gak ada gambar para syekh lama gitu kan, di foto pajang-pajang teh ya. Ini memerlukan inilah kali ini memerlukan penjelasan lagi, mungkin gambar seperti apa ya gambarnya, apa gambar utuh ya atau gambar kepala aja nggak apa-apa gitu ya, gambar orang-orang soleh gitu. Anjing dan kucing, patung. nanti yang khawatir disangka si istrinya, si suaminya nanti. Baju dia mau bocor. Itu ya. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 27, malaikat-malaikat itu hanya akan menerima orang-orang yang baik dan suci. Berarti kalau kita ingin apa malaikat dekat dengan kita memang harus senantiasa ini suci ya gitu kan, suci dari berupaya untuk suci dari dosa gitu kan, suci dari hadas kecil hadas besar gitu. Makanya memang kalau dalam Islam itu kalau kita mau tidur ya berupayakan untuk berwudu. Oh subhanallahnya kalau bisa mau tidur berwudu ya. Ya cobalah. Allahu Akbar. Jadi tempat-tempat yang disukai oleh atau keadaan oleh malaikat ya. Jadi malaikat menyukai masjid sebagai tempat ibadah dan berkumpulnya orang-orang yang beriman. Dalam hadis riwayat Muslim ya, malaikat itu berdoa untuk orang-orang yang berada di dalam masjid. Kemudian majelis ilmu juga itu disukai oleh malaikat ya. Hadis riwayat Muslim, malaikat itu mengelilingi majelis ilmu. Mudah-mudahan di sini juga ya, di sini ada malaikat rahmat ya mengelilingi kita, mendoakan kita ya. Itu rahmat. Mendatangkan rahmat. Itu rahmat. Gara-gara itu mendatangkan. Kemudian orang yang berzikir juga ternyata juga disukai oleh malaikat yang berzikir, itu disebutkan ya. Di riwayat Muslim, malaikat itu berdoa untuk orang-orang yang berzikir kepada Allah ya. Kemudian salat yang rapat. Ternyata di riwayat Abu Daud di sini malaikat-malaikat itu berada di antara saf-saf salat. Salat Yang rapat. Ayat dan hadis yang terkait dengan keadaan yang disukai malaikat antara lain ya. Surat Al-An'am ayat 61 dan kami telah menugaskan malaikat untuk menjaga kamu. Berarti kamu di sini berarti dia Rasulullah ya, Rasulullah. Kemudian riwayat Muslim, malaikat itu berdoa untuk orang-orang yang berada di dalam masjid. Ternyata emang itu salah satu manfaat kita saat di masjid itu ya dapat doanya malaikat. Jadi, berjamaah di rumah, berjamaah di masjid itu ternyata keutamanya di masjid itu dapat doanya malaikat ya. Di rumah macam mantel. Misalnya di rumah nih kita berjamaah dengan di masjid berjamaah, beda kan keutamanya kan, di masjid mah dapat ada malaikat gitu. Yang mengaminkan juga. Wah, gitu yang itu barangkali ya sedikit aja materinya terkait dengan bagaimana malaikat berhubungan dengan manusia gitu.